Selamat siang teman-teman. Kali ini mata kuliahnya psikologi klinis. Nah, psikologi klinis yang waktu itu tanggal 9 yang harusnya kita ketemu, tapi karena ada libur Paskah kita tidak bertemu. Jadi psikologi klinis kali ini adalah psikologi klinis yang menggantikan pertemuan waktu tanggal 9. Jadi pertemuan ke-10 nanti ini akan saya share pada hari Senin setelah pelajaran statistika sehingga kalian bisa mendengarkan ini setelah mata kuliah statistika gitu. Jadi pertemuan ini adalah pertemuan ke-10 menggantikan pertemuan minggu lalu, dan untuk pertemuan ke-11 nanti kita akan tetap pada hari Kamis pertemuan ke-11 gitu ya. Jadi pertemuan ke-10 kali ini mata kuliah psikologi klinis kita akan membahas tentang psikologi mayor yang selanjutnya gitu, aliran psikologi mayor. Kalau minggu pertemuan ke-9 kemarin kita sudah membahas tentang psikologi kesehatan, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bidang mayor yang lain, yakni neuropsikologi gitu. Saya rasa teman-teman sudah tidak asing lagi terkait dengan masalah neuropsikologi karena teman-teman sudah mendapatkan mata kuliah biopsikologi pada semester ini. Jadi saya rasa istilah-istilah yang nanti akan kita pelajari, saya rasa teman-teman sudah familiar gitu ya. Oke, kita langsung saja ke materi untuk pertemuan ke-10 ini. Materi kita tentang neuropsikologi. Nah, pada materi kali ini kita nanti akan belajar 3 hal dari neuropsikologi, yakni mulai dari sejarahnya, bagaimana kok neuropsikologi ini bisa muncul, kemudian asesmen dan intervensi yang digunakan oleh para psikolog klinis dalam bidang neuropsikologi, dan juga tren dan isu-isu tentang neuropsikologi yang sekarang masih menjadi masih menjadi buah bibir gitu, dan nanti yang akan datang juga akan tetap menjadi hal-hal yang isunya masih kontroversial gitu. Nah, kita bahas satu-satu. Kita bahas tentang sejarah neuropsikologi dulu. Nah, sejarah neuropsikologi itu dimulai sejak abad sebelum Masehi, tepatnya tahun 1700 sebelum Masehi. Banyak orang yang sudah, para ilmuwan di sana, para ahli filsafat sebenarnya neuropsikologi ini pertama kali disinggung pada abad ke 1700 sebelum Masehi ini oleh para ahli filsafat. Ahli filsafat mulai menunjukkan adanya hubungan antara fungsi otak dengan perilaku gitu. Nah, kalau ahli-ahli filsafat saya rasa teman-teman juga sudah mempelajari itu di bidang-bidang mata kuliah sebelumnya. Kemudian pada tahun Masehi 1300 sampai 200 Masehi mulai adanya Kekaisaran Romawi. Nah, bidang neuropsikologi ini mulai muncul lagi karena ada apa? Karena adanya Galen pada masa Romawi itu yang mereka merawat para gladiator. Kalau di zaman Romawi kan ada yang pakai banteng lomba di Kolosium gitu loh, kan ada yang menggunakan banteng, terus habis itu pengendara bantengnya kan namanya gladiator. Nah, beberapa gladiator yang cedera itu diobservasi tentang perilakunya. Nah, cederanya kan tidak hanya cedera fisik, ada cedera otak juga. Nah, beberapa orang yang mengalami trauma bagian otak itu perilakunya juga berpengaruh juga gitu. Nah, kalian mulai mengobservasi tentang itu. Kemudian pada tahun 1861, ini yang paling baru, itu kalau teman-teman di biopsikologi pasti mengenal Broca. Jadi cikal bakalnya neuropsikologi ini juga berasal dari Broca itu juga. Broca yang mengamati bahwa adanya pasien yang dia mendapatkan pasien namanya Sitan, yang dia mengalami afasia, ketidakmampuan untuk berbicara, sehingga pada waktu si Tan ini meninggal dilakukan otopsi, dan si Broca ini menemukan bahwa ada lesi atau ada cacat atau kekurangan di bagian lobus frontalnya yang itu terkait dengan kemampuan bicara. Nah, dari situ Broca menyimpulkan atau membuat asumsi bahwa oh ternyata bagian otak ini juga
ada kaitannya dengan perilaku ya gitu. Karena bagian otak yang mengalami kelemahan ini terkait dengan perilaku, kemampuan berbicara gitu. Jadi bagian itu bagian sekarang dinamakannya area Broca. Nah, mulai dari situ sejarahnya neuropsikologi mulai berkembang sampai sekarang ini gitu lah. Awal dari neuropsikologi ya biopsikologi itu dulu. Biopsikologi itu terkait dengan bagaimana kita mempelajari faal dari tubuh kita terkait dengan perilaku gitu. Nah, neuropsikologi lebih dalam dari merupakan kelanjutan dari biopsikologi. Tapi tenang, ini nanti kita kuliah 3 SKS tidak langsung membahas full sepenuhnya tentang neuropsikologi. Karena apa? Ini hanya pengantar saja. Karena nanti teman-teman akan belajar full 1 semester terkait dengan neuropsikologi di mata kuliah pilihan. Kalau teman-teman nanti ambil klinis, teman-teman nanti akan bertemu dengan mata kuliah ini lagi, dengan mata kuliah neuropsikologi ini lagi di semester atasnya. Dan di sana nanti akan lebih dibahas tentang pendalaman dari biopsikologi gitu. Jadi ini hanya intermezzo, perkenalan saja, perkenalan tentang neuropsikologi sebagai salah satu bidang psikologi mayor yang harus kita pelajari gitu ya. Nah, untuk kenalan, maka kita harus tahu definisinya dulu. Definisinya otak kita, kenapa kok bidang ilmu ini dinamakan neuropsikologi. Neuro itu saraf dan psikologi itu ilmu tentang jiwa. Nah, apa hubungannya jiwa dengan saraf gitu kan? Nah, sebenarnya kalau kita definisikan bahwa neuropsikologi itu merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara otak dan perilaku, seperti yang lakukan penelitian oleh Tan tadi. Tan meneliti bahwa oh ternyata ada hubungannya antara otak dan perilaku, kemampuan bicara ya. Gitu. Jadi ada tiga hal yang difokuskan dalam pembelajaran neuropsikologi ini, yakni hubungan antara otak dan perilaku, tentang disfungsi otak dan defisit perilaku. Jadi otak dan perilaku saya rasa ini sudah dibahas di biopsikologi. Syaraf dan perilaku itu sudah dibahas di biopsikologi, kemudian kita di neuropsikologi mulai mendalami lagi. Kalau otaknya rusak, kalau syarafnya rusak, mengalami disfungsi, mengalami lesi, mengalami hendaya, itu berpengaruh juga tidak dalam perilakunya. Gitu. Jadi hubungan otak dan perilaku sudah kita bahas di biopsikologi oleh Bu Sela, saya rasa pasti. Kemudian disfungsi otak dan perilaku ini yang nanti akan kita bahas. Apakah ketika otak mengalami gangguan, ketika bagian sel otak mengalami hendaya, ini apakah juga berpengaruh ke perilaku? Mengalami defisitkah perilakunya? Mengalami penurunankah perilakunya? Mengalami degradasikah perilakunya? Atau malah justru mengalami semakin aktif gitu. Nah, selain itu, neuropsikologi juga mempelajari tentang asesmen untuk perilaku yang berkaitan dengan fungsi otak yang terganggu tadi. Gitu. Jadi kita tidak hanya mempelajari tentang hubungan otak dan perilaku dan hubungan antara otak yang rusak dan defisit perilaku, tapi kita juga mempelajari tentang bagaimana ngetesnya, bagaimana melakukan asesmen terhadap perilaku yang ditimbulkan karena otaknya yang rusak itu tadi. Jadi mau tidak mau, your brain sama kamu, jadi otakmu dan kamu ini adalah sesuatu kesatuan yang memang tidak bisa dipisahkan. Gitu. Nah, neuropsikologi juga merupakan sebuah studi yang berkaitan dengan hubungan antara fungsi otak dan syaraf terhadap perilaku. Kita sudah bahas tadi, terus pemahaman, asesmen, dan penanganannya. Jadi ada dua definisi yang bisa kita gabungkan di sini. Kalau yang atas, yang bagian atas ini kan sudah tercover di sini juga, dan yang bagian bawah ini menambahi bahwa selain kita melakukan asesmen berdasarkan neuropsikologis, kita juga bisa melakukan penanganan atau intervensi terhadap perilaku karena otak yang rusak itu. Jadi intervensinya based on neuropsikologi. Jadi berdasarkan neuropsikologi kita bisa melakukan intervensi. Seperti pertemuan sebelum UTS saya rasa kita sudah bahas bahwa
ketika penyebab yang kita tahu dan kita melakukan asesmen itu menggunakan asesmen kacamatanya psikoanalisa, alangkah lebih baik jika intervensinya juga berdasarkan psikoanalisa. Nah, demikian juga halnya dengan ini, ketika kita melakukan asesmennya berdasarkan neuropsikologis, nah, alangkah lebih baik jika kita melakukan penanganan atau intervensinya juga berdasarkan neuropsikologis juga. Gitu. Itu akan lebih membuat intervensi kita lebih berhasil, gitu. Karena sejalur linier, gitu ya. Nah, kita bahas lebih dalam ke neuropsikologi klinis karena mau tidak mau neuropsikologi ini adalah cabang dari ilmu klinis gitu. Cabang dari ilmu taruh sini aja ya. Ini adalah cabang dari ilmu klinis. Jadi, neuropsikologi klinis ini bertujuan untuk apa? Untuk kalau yang mempelajari hubungan antara perilaku dan otak itu sudah kita bahas di biopsikologi. Nah, neuropsikologi ini lebih spesifik membahas ke bagaimana kita mendeteksi dan mendiagnosa adanya neuropatologi, adanya penyakit-penyakit syaraf, kemudian menjembatani gap antara neurologi ilmu syaraf dengan ilmu-ilmu perilaku. Contohnya adalah psikologi behavioral gitu. Jadi hubungan antara, karena neurologi itu kan ilmu yang jelimet, bentuk syarafnya aja itu sudah jelimet, padahal itu punyamu sendiri loh, itu adalah otakmu sendiri, itu sudah jelimet. Nah, kenjelimetan ini harus untuk dihubungkan dengan ilmu-ilmu perilaku, ini harus ada jembatannya. Jembatannya apa? Jembatannya neuropsikologi klinis. Karena apa? Karena dengan neuropsikologi klinis kita bisa menjelaskan dinamikanya. Dinamika munculnya suatu gendaya neuropatologi ini terhadap perilaku. Kita bisa menjelaskan dinamikanya gitu. Apa sebabnya kalau misalnya otaknya rusak atau otaknya mengalami bagian otak kanannya yang rusak, kok bagian otak kirinya yang mengalami defisit. Nah, semacam itu dijelaskan di neuropsikologi klinis gitu, teman-teman. Nah, neuropsikologi klinis juga melakukan evaluasi kekuatan dan kelemahan dari aspek kognitif dan perilaku dan juga psikologisnya. Karena apa? Neuropsikologi klinis kan tujuannya kan mendeteksi dan mendiagnosa. Setelah kita melakukan deteksi, asesmen, dan kita melakukan diagnosa, otomatis kita bisa membuat ini menjadi suatu dinamika, gitu kan. Dinamikanya kita bisa mengevaluasi, oh ini aspek kognitifnya, aspek perilakunya, dan aspek psikologinya plus minusnya apa tuh. Kalau plus bolehlah kita berikan intervensi yang jauh lebih baik. Nah, kelemahannya ini yang harus kita berikan intervensi yang lebih intensif, semacam itu, gitu. Yang kaitannya dengan fungsi otak. Gitu. Nah, terus pembahasan selanjutnya, ternyata profesi ini itu tidak semata-mata hanya neuropsikologi saja, gitu. Kalau teman-teman itu kalau teman-teman itu pasti sudah mendengar istilah profesi ini sih, neurolog dan neuropsikolog. Nah, untuk membedakannya ini sama halnya dengan psikolog dan psikiater, gitu ya. Jadi psikolog dan psikiater dalam ilmu neuropsikologi kita juga ada dua profesi yang ini berhimpitan dan kadang-kadang kita susah membedakan, yakni neurolog dan neuropsikolog. Nah, neurolog itu apa? Neurolog kan neurolog ya. Jadi kalau secara harfiah itu neurolog berarti kan berkaitan dengan syaraf saja, pure saraf. Dan memang benar, neurolog adalah dokter medis dengan gelarnya medical doctor yang biasanya memiliki spesialisasi di bidang asesmen dan penanganan farmakologis yang itu berkaitan dengan fungsi sel saraf atau gangguan sistem saraf. Itu neurolog. Jadi pure itu adalah tenaga medis, medical doctor. Ya. Kalau neuropsikolog itu adalah psikolog klinis yang punya spesifikasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan syaraf. Yang spesifikasi itu didapatkan dengan apa? Dengan latihan, dengan mengikuti sertifikasi yang tentu berkaitan dengan apa? Dengan otak dan perilaku, dengan sistem saraf dan perilaku. Itu neuropsikolog. Nah, berarti kemungkinan yang bisa kita raih karena kita adalah seorang ilmuwan psikologi, kita tidak mungkin bisa menjadi neurolog karena kita bukan dokter. Jadi kemungkinan kalau teman-teman tertarik dalam hal sistem saraf ini, langkah
jalur profesinya adalah teman-teman bisa menjadi seorang neuropsikolog. Jadi seorang psikolog klinis yang memiliki spesifikasi yang dia sudah tersertifikasi, mendapatkan pelatihan dan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan ilmu otak dan perilaku gitu. Jadi kalau teman-teman punya ketertarikan di bidang syaraf, teman-teman bisa menjadi neuropsikolog gitu ya. Nah, neuropsikolog ini sendiri dibedakan menjadi dua. Ada clinical neuropsychologist sama researcher yang peneliti neuropsikologis. Nah, kalau yang clinical neuropsikologis ini menggunakan ilmu neuropsikologi, sertifikasi yang dia dapat ini untuk memberikan treatment, untuk memberikan intervensi terhadap klien. Itu klien klinis. Jadi neuropsikologi klinis itu mereka ranah kerjanya adalah memberikan intervensi yang berbasis neuropsikologi kepada klien. Nah, berbeda dengan neuropsikologis yang peneliti. Nah, kalau researcher ini adalah meneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan neuropsikologi, membandingkan otak yang rusak sama otak yang normal atau otak tipikal, kemudian membuat suatu teori dan saran-saran intervensi yang bisa diberikan kepada clinical neuropsychologist gitu. Jadi neuropsikolog pun ada dua. Kamu mau bekerja sebagai untuk menangani klien sebagai clinical neuropsychologist, atau kamu ingin meneliti, kemudian membedah otak, terus habis itu berkaitan dengan traumatic brain injury, itu kamu menjadi penelitinya gitu. Nah, kalian ingin yang mana? Silahkan kalian menetapkan pilihan. Kalau saya pribadi, saya tidak ingin kedua-duanya. Saya di klinis anak saja. Gitu. Tapi mau tidak mau ya tetap harus belajar tentang ini karena perkembangan ilmu sekarang ini kan karena kita sudah mengarah ke kecerdasan buatan. Jadi mau tidak mau sistem saraf, neuroscience itu sangat ngehit, sangat booming sekali gitu loh. Jadi mau tidak mau kita juga harus mulai belajar terkait dengan neuro dan saraf ini karena ilmu kita sudah mulai ke neuroscience. Karena apa? Karena psikologi dan neuroscience itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan juga gitu. Nah, tugasnya neuropsikolog, baik itu yang klinis maupun yang peneliti, ada beberapa, yakni yang pertama adalah membuat prediksi mengenai prognosis maupun penyembuhannya. Jadi setelah otomatis yang di depan tadi kan kita sudah membahas bahwa neuropsikologis itu tugasnya adalah untuk melakukan asesmen dan mendiagnosa. Nah, setelah mendiagnosa mereka otomatis melakukan intervensi. Nah, sebelum melakukan intervensi, biasanya mereka membuat prediksi dulu. Prognosisnya, prognosis itu adalah ketika diagnosa ini ditetapkan, kemungkinan untuk sembuh ini berapa persen. Jadi prediksinya, kemungkinan untuk sembuhnya ini berapa persen. Misalnya, oh ini prognosisnya positif, berarti ketika kita memberikan intervensi, kemungkinan berhasilnya tinggi. Atau oh ini prognosisnya negatif. Kalau misalnya ada orang yang mengalami gegar otak, terus kemudian mereka ketika kecelakaan bagian lobus frontal, otak bagian depannya terluka, terus habis itu mengalami gagal otak. Nah, terus habis itu setelah sadar dia mengalami degradasi kognitif, melakukan perhitungan tidak bisa, perhitungan sederhana tidak bisa, nah otomatis prognosisnya negatif atau positif. Gitu. Dan itu terkait dengan saran penyembuhannya. Nah, kalau misalnya degradasinya sangat tinggi, sangat signifikan, penurunannya sangat signifikan, otomatis prognosis yang diberikan adalah prognosis negatif. Gitu. Nah, kemudian tugas yang kedua adalah mengevaluasi pasien gangguan mental untuk membantu meramalkan kondisi penyakit. Nah, ini pasiennya sudah ada. Jadi mau tidak mau neuropsikolog itu kerjanya di rumah sakit. Jadi mengevaluasi neuropsikolog yang klinis ya, mengevaluasi pasien gangguan mental untuk membantu meramalkan kondisi penyakit. Nah, kondisi penyakitnya ini kira-kira akan bagaimana dinamikanya, perjalanan penyakitnya. Nah, itu tugasnya neuropsikolog. Kemudian yang ketiga, membantu neurolog atau dokter tadi, yang medical dokter tadi, atau profesi yang lainnya untuk memberikan diagnosa
yang khas terkait dengan gangguan-gangguan, terutama gangguan-gangguan yang berkaitan dengan gangguan psikologis, gangguan perilaku yang sifatnya psikologis. Karena apa? Karena neuropsikolog ini berangkatnya dari psikolog klinis. Nah, psikolog klinis punya senjata. Senjatanya apa? Senjatanya ini PPDGC. Bentar, ambilkan. Senjatanya ini PPDGC. Oh bisa. Senjatanya ini PPDGC dan di sini kalian bisa melakukan diagnosis multiaksial sehingga kita bisa memberikan diagnosa, kita bisa membantu dokter atau profesi yang lain untuk memberikan diagnosa terkait dengan gangguan-gangguan yang dialaminya menggunakan diagnosis multiaksial ini. Kemudian yang terakhir dan ini yang paling fokus dan paling utama dari tugas seorang neuropsikolog adalah memberikan intervensi dan rehabilitasi yang berdasarkan pendekatan neuropsikologis. Gitu. Jadi intervensi dan rehabilitasi untuk apa? Untuk adanya perubahan perilaku dari pasien atau dari klien itu. Gitu, itu tugasnya neuropsikolog ya. Nah, sekarang kita agak berat karena, tapi saya rasa ini nggak begitu berat karena kalian sudah kenyang di biopsikologi. Dan saya rasa hubungan antara otak dan perilaku ini sudah dibahas juga di biopsikologi bahwa kondisi sel saraf ini mempengaruhi perilaku apapun itu oleh manusia, entah itu perilaku tidur, makan, terus habis itu perilaku yang lain gitu. Nah, sebenarnya hubungan antara otak dan perilaku ini ada dua pendekatan. Yang pertama kita bahas pendekatan lokalisasi. Saya rasa ini juga sudah dibahas juga di biopsikologi, jadi saya bahasnya singkat saja. Nah, pendekatan lokalisasi mengatakan bahwa kerusakan bagian otak tertentu itu bisa menimbulkan penurunan fungsi pada bagian tertentu juga. Jadi lokal area network gitu. Jadi kalau rusak bagian sini, bagian depan yang bagian masalah logika gitu. Jadi yang rusak itu bagian logika saja. Gitu. Itu lokalisasi, terlokalisir gitu. Nah, tapi pendapat ini itu juga ada beberapa yang menentang karena apa? Karena bagian otak ini itu juga punya hubungan sama yang lain loh, gitu, sama hubungan yang lain loh. Jadi kalau otak ini terluka, kemungkinan bagian-bagian lain juga ikut terganggu juga, gitu. Nah, terus pendekatan yang kedua adalah lateralisasi. Pendekatan lateralisasi ini mengatakan bahwa ada perbedaan yang mendasar antara fungsi otak kiri dan fungsi otak kanan. Maka itu ada left hand sama right hand. Jadi ada tangan, ada yang dia dominan otak kiri dan otak kanan gitu juga. Jadi itu dimensi lateralisasi, terlateral. Kalau yang tadi terlokalisir gitu ya. Nah, kalau berdasarkan lokasinya, sebagian besar ini hanya sebagian saja karena ada banyak sekali bagian otak. Saya hanya mengambil 4 bagian otak yang ini saya ambil bagian besarnya saja. Ada frontal lobe, saya rasa kalian teman-teman juga sudah membahas ini. Frontal lobe adalah otak bagian depan yang berkaitan dengan masalah pemikiran logis, memori, behavior, dan movement gitu. Terus habis itu ada frontal, parietal lobe. Ini terkait dengan bahasa dan juga sentuhan taktil. Kemudian ada occipital yang berkaitan dengan penglihatan dan ada temporal berkaitan dengan fungsi pendengaran dan perasaan gitu. Nah, ketika bagian-bagian ini mengalami hendaya atau mengalami lesi, mereka akan mengalami gangguan. Nah, gangguan-gangguan ini yang dinamakan gangguan neuropsikologis gitu. Karena apa? Karena disebabkan dari terganggunya atau karena mengalami penurunan di bagian-bagian otak ini. Nah, kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Problema gangguan otak. Kalau bagian frontal mengalami degradasi, padahal bagian frontal ini menyangkut apa tadi? Thinking, memory, behavior, and movement. Nah, berkaitan dengan fungsi komparasi juga, thinking, logical thinking, dan mengatasi inersi. Aku nggak mau, menolak, gitu kan. Nah, kalau otak bagian frontal, bagian depan ini mengalami hendaya, kemungkinan akan mengalami frontal lobe syndrome, sindrom otak depan. Nah, otak ini berkaitan dengan pengendalian impuls, kemungkinan mereka
mengalami kesulitan dalam mengendalikan impuls keinginannya. Mereka kemungkinan mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian sosial. Mereka mengalami kesulitan dalam membuat perencanaan. Jadi mereka akan lebih cenderung bersifat implisit. Terus habis itu karena kemampuan perencanaannya kurang, dan kemampuan kepedulian terhadap akibat suatu perilaku, maka itu dia berpikirnya sakit-sakit. Terus sifatnya apatis, curigaan, temper tantrum, dan hiperaktif. Nah, penelitian yang kebetulan saya lakukan terhadap anak yang mengalami ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, salah satunya adalah disebabkan karena adanya lesi di bagian otak depan, bagian frontal lobe ini, bagian frontal lobe. Maka itu orang-orang yang mengalami ADHD, mereka mengalami gejala impulsif, tidak bisa membuat perencanaan, dan tidak bisa memikirkan akibatnya. Hiperaktif juga karena itu berkaitan dengan behavior and movement-nya, kontrol impulsnya, keinginannya, semacam itu juga. Jadi memang benar ketika frontal lobe ini mengalami hendaya, nah kemungkinan gangguan yang bisa dimunculkan adalah semacam itu. Gitu. Nah, terus ada juga begini. Ini bukan saya yang melakukan penelitian, tetapi dosen saya dulu melakukan penelitian terhadap para pekerja seks komersial. Nah, pekerja seks komersial ini dilakukan pekerja seks komersial ini berusaha diteliti gitu, dan mereka menemukan bahwa di bagian frontalnya juga mengalami degradasi gitu. Karena ini berkaitan dengan penilaian sosial. Jadi kadang-kadang mereka untuk menilai mana yang benar dan mana yang salah, mana yang etis dan mana yang nggak etis itu kadang-kadang mereka mengalami kesulitan. Gitu. Atau kadang-kadang mereka normal lah ini, sehingga mereka berperilaku semacam itu. Gitu. Itu kalau dilihat dari sudut pandang neuropsikologis ya, tidak dari sudut pandang psikologi sosial. Gitu. Nah, bagian yang kedua adalah bagian temporal. Temporal berkaitan dengan fungsi linguistik. Ketika bagian temporal ini mengalami hendaya atau mengalami lesi, maka kemungkinan akan mengalami temporal low personality. Orang-orang yang mengalami gangguan di bagian temporalnya ini, mereka akan mengalami kesulitan dalam memberi makna personal dan emosional. Mereka lebih cenderung mengembangkan sikap parnoan. Terus mereka cenderung sensitivitasnya tinggi. Dan mereka terpaku untuk menunjukkan perilaku yang berlebihan gitu. Jadi gangguan-gangguan paranoid, gangguan-gangguan yang berkaitan dengan afeksi itu kalau kemungkinan temporalnya yang mengalami masalah. Gitu. Terus parietal sini. Ini berkaitan dengan fungsi gerak dan taktil, sentuhan. Nah, orang-orang yang mengalami hendaya di bagian persepsi taktil, mereka akan mengalami kesulitan dalam masalah koordinasi antara kanan dan kiri. Sepertinya saya ini yang mengalami koordinasi membedakan mana kanan, mana kiri, mana belok kanan dan mana belok kiri, mereka akan mengalami kesulitan. Terus mereka yang lebih parah adalah masalah apaksia, mereka mengalami masalah koordinasi. Kalau teman-teman membaca di SM ada yang namanya gangguan, sebentar tak carikan. Gangguan organik impuls 62. Ini loh, stereotip movement disorder. Jadi ada stereotip movement disorder dan ada motor coordination disorder. Gitu. Jadi mereka mengalami gangguan itu, dan yang paling parah mereka akan mengalami paralisis. Gitu. Terus yang terakhir, ketika oksipitalnya terganggu, ini berkaitan dengan fungsi visual, ini mereka akan mengalami gangguan dalam persepsi visualnya. Gangguan persepsi visual, mereka bisa kemungkinan mengalami kesulitan dalam menyusun benda, bisa mengalami kesulitan dalam mengabaikan. Ini, kalau teman-teman nonton film Korea, saya rasa ada namanya salah satu penyakit yang namanya dia mengalami kesulitan mengenali wajahnya orang.
apa nama penyakitnya saya lupa. Jadi kesulitan mengenali wajahnya orang. Mungkin kalau benda ke agnosia ya. Jadi mereka mengalami kesulitan. Nah, itu kemungkinan oksipitalnya yang mengalami gangguan. Jadi bagian-bagian fungsi-fungsi otak ini kalau misalnya mereka mengalami lesi atau hentai, ya kemungkinan juga mereka akan mengalami gangguan-gangguan ini gitu. Dan itu bisa bersifat psikis. Gitu. Lah, bentuknya sama ke ini, gangguan orientasi. Gangguan orientasi ketidakmampuan untuk mengetahui orang-orang di sekitarnya. Jadi disorientasi, gangguan orientasi, terus gangguan ingatan ini berkaitan dengan memori. Ada yang amnesia, gangguan disosiatif ini, dua ini termasuk gangguan disosiatif kalau di PPDGJ. Gangguan orientasi dan gangguan ingatan ini bisa masuk ke golongan gangguan disosiatif. Kemudian gangguan fungsi intelektual bisa ke gangguan neurodevelopmental terkait dengan kemampuan pemahaman, berhitung, mengungkapkan kalimat, gitu. Terus gangguan penilaian juga. Gangguan penilaian ini beberapa orang yang mengalami gangguan personality, borderline personality, tidak bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Gangguan emosi ini termasuk ke golongan gangguan mood disorder. Terus yang terakhir ini adalah sindrom lobus frontal yang tadi, gangguan kontrol impuls, motor coordination disorder itu tadi. Gitu. Terus penyebabnya, nah penyebabnya macam-macam. Kalau penyebabnya otak secara organik itu ada trauma itu terkait. Trauma, otak mengalami trauma itu karena ada gegar otak, pendarahan, dan adanya robek di otak. Kemudian ada vascular accident karena stroke. Terus adanya tumor, terus adanya penyakit degeneratif seperti demensia dan Alzheimer. Terus ada defisiensi nutrisi karena mereka kurang gizi, dan yang terakhir adalah karena keracunan sehingga mereka mengalami delirium atau seseorang yang meninggal, geleming lah caranya, gitu ya. Itu penyebabnya otak secara organik sehingga membuat mereka mengalami gangguan, dan gangguan neuropsikologis ini pasti berkaitan dengan executive function dari seseorang gitu. Karena mau tidak mau kita ini memiliki fungsi eksekutif. Otak kita ini mempunyai fungsi eksekutifnya, yakni yang pertama adalah berkaitan dengan pemikiran abstrak, keterampilan motorik yang tadi, terus yang ketiga, keterampilan melihat ruang, pemahaman kemampuan visual spasial. Kalau ini yang bagian tadi, yang bagian gerak, terus pemikiran abstrak yang bagian frontal tadi, kemampuan melihat ruang, persepsi visualnya, terus bahasa, kemampuan yang temporal tadi mengalami gangguan, terus habis itu memori jangka panjang dan jangka pendek, kemampuan ingatan bagian frontal tadi mengalami gangguan, dan yang terakhir adalah kemampuan perhatian bagian frontal yang mengalami perhatian. Nah, gangguan neuropsikologis ini pasti menyasar bagian executive function atau fungsi eksekutif dari diri kita, dari manusia ini gitu. Begitu lah. Terus habis itu untuk mengetahui gangguan-gangguan itu bagaimana caranya, Bu? Gitu. Nah, caranya kita bisa menggunakan wawancara klinis juga, dan kita bisa menggunakan observasi. Tapi kita juga tidak mengesampingkan kita bisa menggunakan tes neuropsikologi. Tes neuropsikologi beberapa yang disarankan adalah yang sering digunakan oleh para neuropsikolog. Neuropsikolog adalah tesnya Wechsler Memory Skill. Ini untuk mengukur ingatan. Karena apa? Mau tidak mau ini berkaitan dengan executive function. Bagian frontal tadi, kemampuan memori. Nah, kita bisa ukur dengan Wechsler. Kalau Wechsler saya rasa di biro kita punya, dan pernah nggak sih saya membawakan Wechsler untuk kalian di klinis? Kalau misalnya belum, ya nanti di semester depan kita mungkin akan bertemu dengan Bu Dina dan kalian akan mengetes ini Wechsler Memory Skill ini. Kemudian ini Wechsler juga untuk mengetahui ada atau tidaknya degradasi intelijensi. Gitu. Kalau yang Wechsler Memory Skill ini kan untuk mengukur ingatan. Kalau yang Wechsler WBS ini untuk mengetahui adanya degradasi intelijensi. Terus habis itu kita pakai Bender Gestalt. Saya rasa saya punya Bender Gestalt. Sebentar ya.
ini untuk mengetahui adanya dugaan adanya kerusakan otak. Sebentar, saya carikan Bender Gestalt. Saya rasa saya punya Bender Gestalt. Ini Bender Visual Motor Gestalt. Nah, ini adalah salah satu alat asesmen neuropsikologis juga. Jadi bentuknya semacam ini. Sebentar ya. Bender Visual Motor Gestalt. Bentuknya semacam ini. Nah, orang 10 kartu dan kartu ini oleh sama kliennya yang diduga mengalami degradasi brain injury, traumatic brain injury ini disuruh menggambar ulang gitu. Jadi tinggal copy paste kartu-kartu ini. Nah, untuk orang-orang yang mengalami gangguan brain injury, mereka akan kesulitan. Jadi ada 10 kartu. Ada 10 kartu. Kok cuma 8 ini? Harusnya ada 10. Semacam itu bentuknya Bender Gestalt gitu. Terus gitu. Terus habis itu yang ini dua ini Halstead Stratton sama Lurianes Penebraska ini adalah alat tes yang sifatnya tes baterai yang bisa dipakai secara berkelompok juga. Kalau yang tadi itu kita berikannya secara individu ya. Halstead baterai sama Luria Nebraska baterai. Luria Nebraska baterai ini adalah asesmen neuropsikologis juga. Kemudian ada neuropsychological deficit skill. Nah, ini untuk mengetahui fungsi adanya defisit fungsi neurofisiologis gitu. Terus ada MMSE untuk mengetahui diagnosis bahwa klien ini mengalami demensia atau tidak. Terus yang terakhir adalah trial making test. Nah, trial making test ini adalah kita melakukan tes trial making untuk mengetahui kemampuan kita dalam melakukan schedule, peurutan dan perencanaan gitu. Saya ada tesnya, saya coba carikan contoh trial making testnya. Ini trial making testnya. Sebenarnya kalau misalnya kita ada pertemuan itu kita bisa mencoba trial making test ini sih. Oke lah ini. Nah sebenarnya ini juga ada alat tes neuropsikologis yang lain untuk melihat recalling memory, untuk mengetes ingatan. Mana? Oh, terlalu atas. Ini trial making testnya. Jadi trial making test ini untuk mengukur kemampuan perhatian dan sequencing dan mental flexibility dan juga motor functioning. Jadi kemampuan motor functioning juga gitu. Lah, instruksinya adalah ada beberapa nomor, kemudian kita suruh mengurutkan dari nomor karena ada lingkaran-lingkaran ini ada nomornya. Kemudian nomornya ini kan diacak lah. Kita disuruh untuk mengurutkan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu semacam itu dan diberikan waktu gitu. Nah, kita langsung ke tesnya ya. Ini ada beberapa part gitu. Nah, part A, contohnya gini. Ini mulainya dari sini, kemudian berakhirnya di sini. Dan kita harus urut sequencing-nya harus urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Jadi kita bisa ini menggunakan pensil satu, kita pada waktu di satu itu terus kita pencet stopwatch, terus habis itu
kita cari gini. Jadi ke sini, terus habis itu ke sini, gini, gitu. Dan kita hitung berapa tesnya. Itu sampelnya. Nah, terus habis itu ini yang beneran. Mulainya dari sini, berakhirnya dari sini gitu. Nah, orang-orang yang mengalami kesulitan dalam bidang perencanaan, kesulitan dalam koordinasi visual motorik, tentu akan kesulitan ketika menghadapi tes trial making ini. Gitu. Ada yang mau coba? Mungkin nanti kalau kita sudah tatap muka ya, kita bisa mencoba ini ya. Ini 1 sampai berapa? 25. Kalau tadi kan dicontohkan hanya 1 sampai 8. Nah, ini 1 sampai 25. Oh, ini yang part B-nya. Part B-nya harus, kalau part A ini kan angka tok ya. Kalau part B ini ada angka dan huruf. Jadi 1A, 2B, 3C, 4D gitu. Kan tambah susah. Karena 1A, 2B, 3C, 4D gitu. Nah, ini semacam ini. Mulainya dari sini, berakhirnya di sini gitu. Terus ada recalling test, sebenarnya ada 5, ini tes ingatan saja, sebenarnya ini ada juga di tes IST kalau teman-teman mau cari. Terus apa lagi ya? Ini sudah. Sebenarnya ada stroke color test, cuma kalau yang stroke color test ini saya tidak punya alatnya. Gitu. Sama trial making. Nah, terus mungkin ini kita bisa, kapan-kapan kita praktek. Kalau kita ambil mata kuliah neuropsikologi dan kalau misalnya semester depan kita ketemu di mata kuliah neuropsikologi, mungkin kita bisa praktek ini. Sensory motor behavior. Jadi tes ini untuk melihat sensori kita terhadap perilaku kita di sekitarnya. Jadi ini adalah tangan kirinya asli dari peserta dan ini adalah tangan kanannya asli dari peserta. Kemudian di sini adalah tangan kiri yang palsu. Tangan kiri palsu itu adalah tangan kiri yang rubber hand gitu loh. Jadi tangan kiri, tangan gitu-gituan, tangan pura-puraan gitu. Nah, yang tangan pura-puraan ini sama tangan yang asli yang kiri itu kita jadi salah satu tangan yang kanan atau entah yang kiri saya lupa, ini kita kasih stimulasi dilus-lus gitu. Begitu juga yang rubber hand itu tadi juga dilus-lus. Nah, tiba-tiba rubber hand-nya itu secara tiba-tiba dipetik, dikasih palu gitu. Nah, ketika dipalu itu otomatis kita akan refleks mengangkat tangan kita. Gitu. Itu untuk mengetahui sensory behavior-nya. Itu juga alat tes neuropsikologi. Gitu. Kapan-kapan kita praktek ya, karena dulu waktu saya kuliah ini dan mempraktekkan ini itu seru banget. Gitu. Oke, itu alat tes asesmennya. Kita kembali ke materi, trial making sudah. Terus kita ke intervensi. Setelah kita tahu metode asesmennya, kita ke intervensinya. Nah, intervensi based on neuropsikologi yang beberapa yang disarankan. Sebenarnya ini tidak semuanya. Saya mendapatkan ini dari jurnal terkini saja. Jadi ada 3 saran rehabilitasi neuropsikologi yang sekarang menjadi rujukan gitu. Yang pertama adalah cognitive adaptation training. Nah, konsep dari intervensi cognitive adaptation training atau CAT ini konsepnya sama dengan CBT. Jadi merekonstruksi kognitifnya sehingga kognitifnya itu bisa beradaptasi dengan pemikiran yang normal gitu. Pelatihan cognitive adaptation. Kemudian yang kedua adalah pelatihan goal setting. Jadi membuat kita men-setting supaya kemampuan kognitif kita itu punya goal, punya tujuan-tujuan. Jadi melatih kita supaya kita punya visi misi. Gitu. Terus yang ketiga adalah cognitive remediation. Cognitive remediation ini berkaitan dengan lingkungan keluarga juga untuk meremediasi, mengcover ulang dari pelatihan cognitive adaptation training ini tadi. Gitu. Jadi ada 3 rehabilitasi neuropsikologis yang disarankan, CAT, goal setting, sama cognitive remediation. Gitu.
Nah, isu tentang neuropsikologi yang sekarang lagi ngehits itu adalah tentang neuroplastisitas otak. Jadi otak kita itu enggak statis, otak kita itu plastis. Plastisitas otak kita itu elastis. Jadi neuroplastisitas otak. Jadi teori plastisitas otak itu mengatakan bahwa kemampuan otak itu untuk melakukan reorganisasi dalam bentuk interkoneksi itu ada. Ya. Ketika terkait dengan pembahasan neuroplastisitas itu ini ada kasus gini. Contohnya adalah kasusnya begini. Ada seseorang yang mengalami kecelakaan, kemudian diamputasi, kakinya terluka, kemudian diamputasi. Nah, ketika kakinya sudah nggak ada, otaknya si otak ini masih merasakan bahwa kakinya itu seakan-akan masih ada dan seakan-akan masih bisa menggerakkan. Itu otak kita itu neuroplastis gitu. Nah, plastisitas itu merupakan sifat yang menunjukkan kapasitas otak itu nggak cuma statis atau nggak cuma bisa diem aja, tapi dia bisa beradaptasi secara fungsional. Gitu. Terus habis itu mekanisme ini karena apa? Karena neurochemical yang ada di otak ini dan neuroreseptifnya yang mengalami perubahan gitu. Karena kan bagian tubuh diamputasi tapi seakan-akan otak itu masih bisa merasakannya. Gitu. Dan ini juga terjadi dalam perkembangan sistem saraf untuk matang lah. Dari sini saya jadi teringat film Spider-Man kalau tidak salah, yang saya lupa judul Spider-Man yang mana, tapi yang bagian seorang profesor yang tidak punya tangan. Nah, ini adalah neuroplastisitas, contoh neuroplastisitas yang bisa kita temui di film. Jadi profesor musuhnya Spider-Man yang tidak punya tangan, terus akhirnya dia belajar dari kadal, kemudian dia jadi monster kadal itu loh. Masih teman-teman ngikutin enggak? Jadi si profesor ini enggak punya tangan, terus habis itu karena dia belajar tentang neuroplastisitas dan dia mengadaptasi dari kadal bahwa dia bisa menumbuhkan tangannya sendiri, menumbuhkan bagian tubuhnya yang terpenggal itu sendiri, akhirnya dia belajar itulah. Terkait dengan itu, jadi neuroplastisitas itu kita bisa kita bisa menciptakan kita bisa menciptakan anggota tubuh lain walaupun kita sudah kehilangan. Itu otaknya sifatnya plastis karena otaknya itu walaupun tubuh ini sudah hilang tapi bukan kemampuan otak yang di sini itu tetap masih ada. Lah ada dua dampak dari neuroplastisitas ini, bahwa kita harus tetap terus belajar, pembelajaran akan tetap kita langsungkan jadi long life education, karena mau tidak mau walaupun orangnya sudah mati tapi kalau otaknya masih aktif, maka itu ada beberapa orang yang mengambil otaknya Einstein untuk dipelajari gitu, karena untuk ini neuroplastisitas ini. Kemudian yang dampak negatifnya adalah kita ada muncul perilaku maladaptif karena kita lebih mengungguli kuasanya dari Tuhan gitu. Jadi itu dampaknya. Nah, saya harap kalau sebagai seorang ilmuwan psikologi kita ambil dampak positifnya saja, kita bisa terus-menerus belajar tentang otak, bahwa otak ini punya rahasia yang amat sangat luar biasa yang bisa kita manfaatkan secara optimal gitu. Gitu saya rasa teman-teman terkait dengan pembahasan neuropsikologi ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang kurang paham, teman-teman bisa kontak saya di WA. Teman-teman bisa kontak saya di WA, terus habis itu untuk evaluasi belajar kali ini teman-teman bisa mengisi di Google Form, yakni isi evaluasi belajar psikoklinis 10. Nah, teman-teman bisa mengisi itu berdasarkan pemahamannya teman-teman. Dan untuk menambah referensi, teman-teman bisa baca blog saya, linknya ada di Google Classroom. Nah, blog itu saya tulis ketika saya belajar S2, jadi mungkin mungkin ada beberapa teori atau mungkin ada beberapa yang kata-kata yang
mungkin masih acak-acakan, jadi saya minta maaf, tapi paling tidak di sana pembahasannya jauh lebih lengkap gitu. Terus apalagi ya? Ini evaluasi belajar 10, teman-teman tolong diklik evaluasi belajar 10-nya. Terus evaluasi belajar 10 ini selain saya bisa mengetahui pemahamannya teman-teman, ini juga sebagai media presensinya teman-teman. Jadi ketika teman-teman submit evaluasi belajar, berarti otomatis teman-teman hadir di mata kuliah pertemuan ke-10 ini gitu. Terus habis itu apalagi ya? Sudah, kalau misalnya ada pertanyaan silakan WA, dan kita ketemu minggu depan itu kita bahas tentang geropsikologi. Jadi pembahasan psikologi mayor yang lain, yakni geropsikologi, psikologi pada lansia. Oke, kalau gitu kita stop sharingnya. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita bahas tentang lansia, dan jangan lupa kerjakan evaluasi belajar psikoklinis 10, kemudian submit untuk presensinya juga. Terus tetap sehat, tetap jaga kondisi kesehatan, dan semoga kondisi ini segera berakhir. Oke? Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang.